Bacaan dari kitab Yeremia. Beginilah firman Tuhan. Sesungguhnya waktunya akan datang bahwa aku akan menumbuhkan tunas adil bagi Daud. Ia akan memerintah sebagai raja yang bijaksana dan akan melakukan keadilan serta kebenaran di negeri. Dalam zamannya, Yehuda akan dibebaskan dan Israel akan hidup dengan tentram. Dan inilah nama yang diberikan orang kepadanya, Tuhan keadilan kita. Sebab itu, beginilah firman Tuhan. Waktunya akan datang bahwa orang tidak lagi mengatakan, "Demi Tuhan yang hidup, yang menuntun orang Israel keluar dari tanah Mesir," melainkan, "Demi Tuhan yang hidup, yang menuntun dan membawa pulang keturunan kaum Israel keluar dari tanah utara dan dari segala negeri, kemana Allah telah mencerai beraikan mereka. Maka mereka akan tinggal di tanahnya sendiri." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan dengan refren, "Kiranya keadilan berkembang dalam zamannya dan damai sejahtera berlimpah sampai selama-lamanya. Kiranya keadilan berkembang dalam zamannya dan damai sejahtera berlimpah sampai selama-lamanya. Ya Allah, berikanlah hukum-Mu kepada raja dan keadilan-Mu kepada putra raja. Kiranya ia mengadili umat-Mu dengan keadilan dan menghakimi orang-orang-Mu yang tertindas dengan hukum. Refren, kiranya keadilan berkembang dalam zamannya dan damai sejahtera berlimpah sampai selama-lamanya. Sebab ia akan melepaskan orang miskin yang berteriak minta tolong. Ia akan membebaskan orang tertindas dan orang yang tidak punya penolong. Ia akan sayang kepada orang lemah dan orang miskin. Ia akan menyelamatkan nyawa orang papa. Refren, kiranya keadilan berkembang dalam zamannya dan damai sejahtera berlimpah sampai selama-lamanya. Memberikan hukum kepada Musa di Sinai. Datanglah dan bebaskanlah kami dengan lengan perkasa. Haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Kelahiran Yesus Kristus adalah sebagai berikut. Pada waktu Maria ibu Yesus bertunangan dengan Yusuf, ternyata Maria mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika Yusuf mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus.
Maria akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamai dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah firman Tuhan yang disampaikan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamai dia Immanuel, yang berarti Aku menyertai dia. Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam bacaan Injil kita melihat bahwa Yusuf bimbang hatinya ketika menemukan realitas bahwa tunangannya Maria itu sudah mengandung, bukan dari dirinya. Maka ia pun tidak memiliki keinginan untuk menghancurkan Maria. Maka Yusuf berusaha bermaksud untuk menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi intervensi ilahi ini membuatnya mengambil langkah yang pasti, yakni mengambil Maria menjadi istrinya, serta bertanggung jawab atas kehamilan Maria. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, bagi orang setulus Yusuf, melakukan kehendak Tuhan itu adalah kewajiban yang menggembirakan. Tidak ada yang lebih mulia daripada menjalani apa yang diperintahkan Allah. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, menempatkan diri pada posisi Yusuf, kita juga berkewajiban membaca apa yang menjadi kehendak Allah, menjadi kehendak Tuhan atas diri kita, dan kemudian kita menjalankannya dengan penuh cinta. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, rasa cinta yang dalam itu akan menghilangkan keraguan. Sekali keraguan itu hilang, maka tanggung jawab yang kelihatannya berat ini menjadi dan juga bisa menjadi beban diubah menjadi karunia yang membawa kegembiraan.